Jadi kita hearing dengan kepala sekolah ya. Jadi kita memang sengaja tidak mengundang yang bersangkutan, tapi kita mengundang kepala sekolah, kemudian dengan dinas-dinas terkait ya. Ada dinas pendidikan provinsi maupun kota Surabaya, dan ada juga dinas BP 3AP 2KB ya, Bu Ida. Nah, jadi intinya sebenarnya untuk kita lakukan evaluasi supaya kejadian ini tidak terulang lagi. Jadi kronologis kejadian itu memang ternyata berawal dari mungkin ejek-ejekan antar anak-anak itu ya. Sebenarnya kalau ejek-ejekan antara anak-anak ini dikelola dengan baik, saling maaf-maafkan, ada yang ikut untuk memberikan memberikan pengarahan kepada anak-anak tersebut untuk saling memaafkan, itu cukup sudah selesai itu. Jadi sebenarnya masalahnya itu dan itu terjadi seminggu sebelum kejadian viral itu. Jadi mereka semacam pertandingan basket gitu ya. Nah, kebetulan basketnya ini ada timnya Gloria, sekolah SMA Gloria. Kemudian ada basket yang tim lain gitu ya, tim lain dari sekolah lain, bukan dari sekolah lain, jadi kayak klub gitu ya bertanding. Nah, kebetulan yang diejek ini rupanya sekolahan Citahati ya. Yang berdekatan dengan Gloria tempatnya sana. Nah, itu 1 minggu yang lalu infonya itu dari ibu kepala sekolah. Nah, ternyata tidak ada info-info lagi setelah itu. Nah, ini baru kejadian yang kemarin yang viral itu, rupanya orang tua yang diejek itu datang ke sekolah menunggui anak ini, anak yang diduga mengejek anaknya. Nah, kedatangan mereka sendiri atau bawa? Nah, ini yang disalahkan lagi, harusnya kan datang baik-baik, bermusyawarah baik-baik, bermediasi baik-baik. Nah, itu yang betul kan seperti itu. Kalau kita orang dewasa nalar yang baik seperti itu. Nah, ini ternyata katanya bawa rombongan gitu yang menyeramkan katanya ibu kepala sekolah tadi, sehingga menimbulkan ketakutan. Itu aja sudah salah sebenarnya menurut saya ya. Nah, kemudian karena terjadi keributan di depan sekolah, maka ibu kepala sekolah meminta untuk masuk. Nah, yang terjadi keributan antara rombongan tadi. Ya, rombongan tadi dengan anak ini yang mengejek itu. Yang mengejek itu ya. Nah, keributan dan bahkan ada informasi sampai ditendang gitu ya. Tapi itu masih informasi ya. Nanti mudah-mudahan nanti dalam mediasi itu biar terkuak lah ya. Nah, kemudian masuk ke dalam. Nah, di dalam itu ternyata harapan saya ya, kalau saya jadi orang dewasa normal harusnya kan memaafkan dengan baik ya, dengan etis kita bangsa Indonesia gitu ya. Nah, ternyata di situ enggak. Jadi di situ meminta anak yang mengejek ini untuk meminta maaf dengan cara menjongkok dan menggonggong. Nah, itu kan artinya sudah keliru lagi. Jadi memang kalau kita lihat di sini ibu kepala sekolah itu seolah-olah membiarkan kejadian terjadi, bullyingnya terjadi di situ kan. Apakah mungkin karena juga ketakutan? Ya, itu pasti. Saya rasa karena sudah ada rombongan masuk yang semacam katanya preman gitu ya. Nah, ini kan akhirnya menimbulkan ketakutan dan sehingga dia katanya tidak berdaya untuk menghalangi itu, dan ini akan berdampak psikologis, Mas. Yang menjongkok plus menggonggong itu dilakukan akhirnya dilakukan walaupun katanya mau diangkat sama security supaya enggak melakukan seperti itu, tapi tetap dilakukan karena ibunya dan orang tuanya yang menjongkok ini terpaksa menyetujui. Tapi habis itu setelah itu ibunya langsung pingsan. Jadi kejang dan pingsan katanya sesak napas. Berarti dalam ruang sekolah itu ada juga lengkap ya orang tua? Ada orang tua yang diejek ini ya. Nah, ini yang saya sesalkan ya, saya prihatin sekali karena di dunia pendidikan kok ada seperti ini. Jadi harapan saya sebenarnya fakta integritas itu tidak hanya untuk integritas untuk siswa dan guru saja, tetapi juga ternyata harus sama orang tua, baik itu bapak maupun ibu ya. Jadi sehingga bapak ibu juga mengerti, jadi tidak
mana yang harus layak dilakukan, mana yang tidak dilakukan, seperti ini. Jadi yang pertama ini jadikan evaluasi buat kita semua, khususnya Dinas Perlindungan Anak, kemudian Dinas Pendidikan Provinsi maupun Dinas Pendidikan Kota, dan ini juga untuk kepala sekolah yang ada di Kota Surabaya. Jadi untuk mengevaluasi kejadian ini supaya tidak terulang lagi ya. Nah, kasus ini karena sudah ranah semacam orang tua turut campur dan ada isunya infonya ada penendangan dan sebagainya. Gloria ini kelihatannya mengadukan ke Polres ya. Jadi ini juga mudah-mudahan ada mediasi di situ dan saling memaafkan yang tadi orang tua yang betul-betul arogan tadi, supaya tidak dicontoh dengan orang tua yang lain. Itu monggo minta maaf juga lah. Jangan kalau mau mediasi kan harusnya mediasi yang betul gitu ya. Dan ini mudah-mudahan tidak sampai masuk ke ranah pengadilan. Jadi sementara karena ini sudah ditangani oleh Dinas Perlindungan Anak dan juga ada pelaporan ke Kapolres itu ya. Nah ini sementara kita pantau dulu ya. Mudah-mudahan mediasi ini berbuah baik ya. Jadi yang orang tua yang arogan tadi juga ya menyadari lah. Ini takutnya ditiru dengan orang tua yang lain gitu. Dan ini akan menjadi presiden buruk di Kota Surabaya, terutama di lingkup pendidikan di Kota Surabaya. Jadi sedikit banyak ya kalau itu pasti mempengaruhi ya, karena itu kan kita sudah punya perwali tentang perlindungan anak, kita sudah punya predikat Kota Layak Anak. Nah ini jangan sampai dengan adanya kasus yang tidak dikelola dengan baik ini menimbulkan Kota Surabaya itu malah kota yang rawan ya terhadap perlindungan anak gitu ya. Ini kan mulai jadi tadi di Sekolah Gloria itu orang tua sudah banyak yang menarik anaknya untuk tidak bersekolah di sana. Jadi ada yang sudah daftar ditarik. Nah ini kan sudah mulai ada ketidaknyamanan bagi orang tua. Nah ini harus betul-betul diselesaikan secara tuntas, jangan sampai di situ saja ya. Jadi saya menghimbau juga Polres untuk memediasi dengan baik dan Dinas Perlindungan Anak juga memediasi dengan baik sehingga nantinya jadi contoh yang baik pula untuk orang tua maupun anak-anak di Kota Surabaya.